transaksi keuangan itu sebenarnya kayak gimana. Ternyata nanti database-nya seperti ini. Oh, seperti ini transaksi kayak gini. Kita harus merancang sebuah sistemnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah dalam akuntansi gitu ya. Nah, kalau memang transaksi secara detail kayak misalkan akuntansi sampai ke dalam proses-prosesnya itu kan pasti dipelajari anak akuntansi ya. Nah, kalau kita hanya sebatas paling tidak kita tahu prosesnya, terus tahu kalau misalkan aset itu di akun nomor berapa. Nah, itu sudah ada standar-standarnya yang harus kita ikuti. Mungkin ketika kalian sebagai analisa proses bisnis atau sebagai sistem analis gitu ya. Itu asal muanya kenapa kita harus mempelajari paling tidak transaksi ya, kaitannya dengan laporan keuangan. Oke, saya boleh share screen ya. Iya Bu, silakan Bu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu. Nah, ini sebenarnya materi yang kemarin, mohon maaf untuk pertemuan kemarin saya belum bisa secara langsung ya, secara langsung. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait proses transaksi dan laporan keuangan. Nah, jadi untuk outline-nya apa aja yang akan kita pelajari. Nah, ini ada landasan penyusunan laporan keuangan, lalu ada persamaan dasar akuntansi, nah, terus tahap pencatatan, lalu ada date of account, pencatatan transaksi, dan jurnal. Nah, nantinya dari tugas yang kemarin kalian kerjakan itu nanti di pertemuan depan kita akan mengubahnya. Itu kan kemarin masih dalam bentuk transaksi biasa ya, jadi pencatatan transaksi setiap harinya. Nah, nanti akan diubah ke jurnal ketika sudah ada akun-akunnya. Nah, setelah jurnal nanti akan diubah ke buku besar. Nah, bagaimana cara mengubah seperti itu. Sebelum masuk ke tahap pencatatan, mungkin saya akan menjelaskan terkait dalam laporan keuangan. Dan penyusunan laporan keuangan itu ada 4 ya. Nah, information system AIS ya, accounting information system. Nah, itu ada 4 landasan. Jadi yang pertama itu ada monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Nah, di mana data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan mata. Nah, mungkin di sini ada yang ingin kira-kira maksudnya dari pertama itu seperti apa? Ada yang bisa boleh raise hand ya, jangan lupa sebutkan nama dan NIM. Boleh, siapa yang ingin jelaskan kira-kira poin pertama itu contohnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ini mau ada yang raise hand atau saya tunjuk? Oh iya Bu. Oke, Mas Gil. Poin redaksi pada sebuah catatan itu harus berupa itu ya Bu, keuangan atau misal transaksi pembayaran gitu Bu, yang bisa diukur, dan juga ada mata uangnya. Misalkan kayak yang nggak ada mata uangnya itu berarti itu bukan masuk di asumsi unit moneter gitu. Kalau contohnya mungkin belum saya temukan. Oke, terima kasih Mas Gilbert. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari Mas Gilbert? Teman-teman yang lain? Coba Mas Muhammad Ridwan, mungkin hadir Mas Muhammad Ridwan? Mas Muhammad Ridwan hadir? Hadir. Oh, hadir. Untuk di akun. Oh, tak tahu. Oke, mungkin Mas Gilbert menunjuk temannya satu perempuan, coba.
ini kita diskusi bersama ya, maksudnya nggak apa-apa misalkan salah, misalnya jangan takut salah ya dalam menyampaikan. Oke, Mas Gilbert boleh menunjuk temannya, satu perempuan mungkin. Silakan Mas Gilbert. Salsa mungkin. Oke, Mbak Salsa. Salsa hadir. Mbak Salsa bila. Oke, Mas Muhammad Firman sama Mbak Salsa belum FK. Halo Bu. Saya Bu. Oke, silakan. Siapa Bu? Oke, Mas Ridwan dulu ya, Mas Ridwan dulu. Maaf Bu, jaringan saya lemot. Jadi tadi kayak diem tak tadi Bu. Oke, sekarang sudah lancar. Masih putus-putus. Tapi suara saya terdengar jelas ya, Mas Ridwan ya. Di saya. Halo? Iya, Mas Ridwan. Oke, mungkin Mas Ridwan boleh kira-kira menjelaskan kira-kira poin pertama itu seperti apa atau contohnya seperti apa gitu mungkin Mas Ridwan. Oke. Mbak Salsa belum hadir? Mbak Salsa bila sudah join? Salsa bilanya ada 2. Mbak Salsa bila yang mana Mas Gilbert? Rizka Bu, Salsa bila Rizka. Oke, Mbak Salsa bila Rizka. Oke, AFK kah? Sepertinya AFK. Mungkin Mbak Nurul Hidayah ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, boleh dijelaskan Mbak mungkin? Kalau menurut pengetahuan saya, mungkin itu maksudnya landasannya itu akuntansinya, laporan keuangannya itu dalam bentuk mata uangnya. Contohnya kalau di Indonesia kan pakai rupiah, terus kalau di Malaysia tuh pakai ringgit atau yang di negara lain pakai apa gitu. Jadi pakai mata uang gitu, Bu. Oke, dapat dinyatakan dalam satuan mata uang ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Nah, ini untuk poin yang pertama, ini monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Itu transaksi atau catatan akuntansi itu dapat diukur dan dinyatakan dalam mata uang. Intinya dia dapat diukur, entah nanti dia menggunakan satuan mata uang di rupiah, US dollar, US Singapura, dan lain-lain gitu ya. Nah, intinya dia dapat diukur, dapat kita tahu, oh ternyata meja ini harganya sekian, ada keterangan harganya. Nah, ada beberapa yang tidak bisa diukur, kayak misalkan kayak kepuasan pelanggan. Nah, kita menghitungnya dari mana kan kita tidak bisa diukur kan seperti itu. Diukurnya harus memerlukan cara-cara khusus, nah baru dapat diukur. Nah, itu kan tidak bisa dinyatakan dalam satuan mata uang, kayak kepuasan pelanggan, kayak misalkan kepuasan karyawan dalam sebuah organisasi, nah seperti itu. Nah, itu monetary unit assumption, dapat diukur dalam satuan mata uang. Nah, selanjutnya ada economic entity assumption atau adanya pemisahan catatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan entitas ekonomi yang lainnya. Oke, ada yang bisa menjelaskan mungkin yang poin 2 itu kira-kira bagaimana? Ayo, Bu. Oke, silahkan.
mungkin seperti kayak memisahkan transaksi individu sama transaksi perusahaan. Jadi misal kita membeli peralatan komputer untuk individu itu tidak boleh dicatat di beban peralatan perusahaan gitu, Bu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita yang punya perusahaan ya, kita ingin mengambil uang kita untuk keperluan pribadi gitu, boleh nggak? Boleh, itu private itu kan ya, Bu, atau dividen. Oh iya, itu namanya pref ya. Kita boleh mengambil harta kita, tetapi sesuai dengan batasannya biasanya ada peraturan di depan, entah itu 50% dari modal atau ada peraturan khususnya. Yang penting tidak lebih dari modal yang ditanam, gitu ya. Nah, itu namanya economic entity assumption. Jadi untuk transaksi kita, transaksi individu dan transaksi sebuah perusahaan itu tidak boleh dicampur menjadi satu entitas. Jadi harus menggunakan entitas sendiri-sendiri. Nah, itu economic entity assumption. Nah, selanjutnya ada accounting period assumption. Nah, ini informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu dan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, kalau yang poin nomor 3 ini, seperti apa? Sebuah laporan keuangan itu dikatakan tepat waktu itu seperti apa? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Kalau menurut saya itu ini Mbak siapa? Oh, Mbak Made ya. Kayak biasanya kan perusahaan tuh setiap akhir bulan itu ada penutupan transaksi, itu ada penutupan kas keuangan. Jadi setiap bulannya itu ada penutupan itu dan ada penutupan keuangan bulanan dan ada penutupan keuangan tahunan gitu, tergantung perusahaannya. Oke. Nah, untuk ketepatan waktu ini sesuai dengan peraturan perusahaan masing-masing. Benar, ada yang mingguan. Nah, mingguan itu harus segera diproses, ada yang bulanan. Misalkan sebelum masuk tanggal 1, berarti kita harus melakukan pembukuan terlebih dahulu. Nah, ini tergantung. Nah, dan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, ada yang periodenya bulanan, ada yang periodenya 3 bulanan, lalu ada yang periodenya 6 bulanan. Nah, seperti itu. Ini tergantung bagaimana peraturan dalam organisasi tersebut ya. Nah, terus yang landasan yang terakhir, nah itu ada going concern assumption. Nah, ini asumsi kesinambungan usaha dicatat dengan maksud perusahaan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama untuk menjalankan visi dan misi. Nah, di sini kita dalam melakukan penyusunan laporan, jadi kita harus mempunyai mempunyai pikiran bahwa perusahaan kita itu akan terus beroperasi dalam jangka waktu ke depan, seperti itu, untuk menjalankan visi-misinya. Nah, karena apa? Efeknya apa? Nah, karena setiap mungkin aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu ada nilai penyusutannya, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin ada yang bisa memberikan contoh, kira-kira contoh penyusutan aset itu seperti apa? Pembayaran pajak. Ini atas nama siapa? Yoga, Bu. Oke, Mas Yoga. Gimana Mas Yoga? Mungkin naiknya biaya pajak. Oke, naiknya pajak. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mas Yoga sudah memberikan jawaban. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan jawaban? Perawatan, Bu. Biaya perawatan. Ini Mas siapa? Daud. Oke, Mas Daud. Perawatan mesin atau kendaraan yang digunakan. Maksudnya gimana? Perawatan mesin atau kendaraan yang digunakan itu? Contoh seperti pabrik kan pasti punya mesin produksi atau lain sebagainya. Ketika pemakaian kan pasti hanya cuma sekedar dipakai. Pasti kan ada perawatan biar mesin tersebut nggak gampang rusak. Nah, seperti itu kan ada biaya yang berarti kan penyusutan aset berarti kan lama mau nggak mau harus dikeluarkan karena memang kebutuhan untuk asetnya biar tetap terpakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, terima kasih Mas Daud. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan penjelasan?
Selain Mas Daud sama Mas Yoga? Saya Bu, memberikan contoh. Oke. Yang belum siapa? Mbak Salsabila Rizka ya tadi ya? Iya Bu, tadi sinyalnya jelek. Silahkan Mbak. Seperti peralatan kantor Bu, contohnya kayak kita membeli laptop kan, laptop pasti dipakai kan Bu sehari-harinya, terus kita jual, nah itu pasti harga jualnya itu turun Bu. Nah, oke. Nah, benar ya. Jadi adanya penyusutan aset itu berpengaruh terhadap kesinambungan usaha kita. Nah, contohnya kita kayak laptop tadi. Kita kan punya laptop, misalkan sekarang kita beli harganya 10 juta. Apakah 5 tahun ke depan harganya akan tetap 10 juta? Gitu kan enggak ya. Pasti ada nilai-nilai penyusutannya. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya ada perhitungannya sendiri. Nah, kita akan menghitung nanti ya nilai penyusutan sebuah aset itu di pertemuan ke 6 atau 7 gitu. Ada tata cara menghitung sebuah penyusutan sebuah aset. Nah, itu ya contohnya penyusutan sebuah aset. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ini kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu ada 3 ini ya, yang mempengaruhi aset, liability, dan equity. Nah, untuk aset sendiri, nah ini sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, digunakan, dimanfaatkan, atau dikonsumsi oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Contoh, uang kas, piutang usaha, persediaan, barang dagang, perlengkapan toko dan kantor, kendaraan operasional. Nah, coba misalkan ini ya, kayak IT Telkom Surabaya ini, kira-kira aset di IT Telkom Surabaya itu contohnya apa aja sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh aset? Lab komputer Bu. Laboratorium Bu. Oke, laboratorium. Bangunan. Nah, bangunan. Terus apa lagi? Mahasiswanya, Bu. Oke, Bu, wifi corner Bu. wifi corner. Oke ya, benar ya. Jadi contohnya kayak kendaraan yang kita pakai sehari-hari, bangunan, nah itu kan termasuk aset. Nah, sekarang saya tanya, apakah masih dibilang aset ketika bangunan itu sewa? Misalkan ini Telkom sewa ke Telkom misalkan. Kita itu misalkan sewa ke pihak lain. Apakah bangunan itu dapat dikatakan aset? Gak bisa. Kenapa? Siapa yang jawab nggak bisa tadi? Iya Bu, kan punya bukan punya pribadi. Oke. Itu sifatnya cuma sementara. Karena sifatnya sementara ya. Iya Bu. Oke, ada pendapat yang lain mungkin? Ayo. Aset Bu. Siapa tadi? Mas Gilbert sama siapa ya? Saya Bu. Vanessa. Mbak Vanessa. Menurut saya tidak bisa, soalnya ada mengeluarkan uang buat bayar sewa bangunan itu Bu. Oke, mengeluarkan uang untuk sewa. Yeah. Oke, ada lagi mungkin? Oh iya Bu, tadi saya belum selesai. Kalau menurut saya Bu, saya berbeda Bu. Jadi itu menurut saya juga merupakan aset dari yang menyewa ya Bu, karena penyewaan itu berarti kita membayar sebuah aset Bu, yang namun bukan hak milik ya Bu, tapi itu merupakan aset kita yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi untuk keperluan perusahaan kita Bu, yang sudah kita sewa gitu, meskipun bukan hak milik, tapi itu merupakan aset gitu Bu. Oke, terima kasih Mas Gilbert ya, Mbak Vanessa sama Mas Yoga. Nah, jadi aset ini kan pengertiannya ini ya, sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Nah, ini digunakan, dimanfaatkan, dikonsumsi oleh perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Apakah gedung yang disewa itu digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari? Iya Bu. Iya. Itu digunakan setiap hari. Digunakan setiap hari ya.
Nah, berarti gedung itu dapat dikatakan aset. Oke, memang kalau secara real, misalkan gedung ini kan sewa ke Telkom, berarti gedung ini salah satu aset yang dimiliki Telkom. Nah, tetapi gedung yang kita sewa, ketika gedung ini sudah kita sewa, ini juga termasuk dalam aset kita. Walaupun aset itu sebenarnya semacam apa ya, tidak berwujud gitu loh. Gitu. Nah, karena kita dapat menggunakannya, dapat memanfaatkan gedung itu. Nah, terus di sini ada piutang usaha juga. Piutang usaha dikatakan aset karena piutang usaha dapat dicairkan menjadi uang kas. Nah, maksudnya piutang usaha itu apa? Contohnya apa? Dana yang dari klien yang belum cair. Ini Mbak siapa ya? Made. Oh, Mbak Made ya. Dana dari klien yang belum cair. Berarti kita atau dia yang meminjam, Mbak? Mereka yang meminjamkan gitu. Berarti kita yang minjami ya? Enggak, lebih seperti perusahaan sebelah itu ngasih kita apa ya, seperti uang untuk investor gitu. Gimana Mbak maksudnya? Berarti perusahaan itu memberikan dana untuk perusahaan yang kita itu. Berarti kita menerima dana? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Made. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain kira-kira? Saya Bu. Ini siapa ini? Yang belum? Saya Bu. Siapa Mas? Oke, Mas Pascal. Boleh. Piutang itu harta kita yang dipinjami oleh orang lain. Ya, berarti kita yang meminjamnya. Ya. Oke, terima kasih Mas Pascal. Ada lagi mungkin? Oke Bu. Mm-mm. Mungkin seperti dari soal kemarin itu seperti kita memberikan jasa pelayanan atau konsultan dan pembayaran dari klien dibayar secara kredit, tidak secara kontan. Nah, benar ya. Nah, benar ini Mas Pascal, piutang itu kalau misalkan kita yang meminjamkan ke seseorang. Tetapi kalau misalkan di sini case-nya piutang usaha, nah itu contohnya seperti kita sudah memberikan jasa tetapi mungkin belum menerima pembayaran. Nah, itu nanti masuk di piutang usaha. Karena nanti ketika perusahaan itu sudah membayar ke kita, maka piutang usaha itu akan berubah menjadi nilai kas, berubah menjadi uang kas perusahaan, dan modalnya juga bertambah gitu ya. Nah, itu salah satu variabel dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada aset. Nah, terus yang kedua ada utang atau liability. Nah, utang itu merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Nah, entah kreditor itu supplier, banker, gitu ya, dan pihak lainnya, termasuk karyawan dan pemerintah. Nah, kreditor memiliki hak atau klaim atas aset perusahaan. Nah, yang pertama ini ada utang usaha atau account payable. Nah, ini biasanya perusahaan memiliki kewajiban membayar hutang kepada supplier akibat dari pembelian barang secara kredit. Nah, ini kayak kita misalkan universitas membutuhkan meja 10 piece. Nah, tapi kita melakukan pembelian barangnya secara kredit. Nah, itu nanti salah satu namanya utang usaha. Nah, selanjutnya ini ada pinjaman bank atau bank loan ya. Ketika kita meminjam uang ya kepada bank, nah ini namanya bank loan. Terus lalu ada utang gaji. Nah, utang gaji itu misalkan kayak sebuah perusahaan menggaji karyawannya kan biasanya di akhir bulan. Nah, berarti dia pasti memiliki utang gaji kepada karyawan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada utang pajak penghasilan atau income taxes payable. Nah, ini seperti wajib pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini sesuai dengan organisasinya, terus ada pasal-pasalnya, nah seperti itu. Dan lebih khusus mungkin akan dipelajari di perpajakan, seperti itu. Bahkan pajak itu pun juga ada sertifikasinya sendiri ya, khusus pajak. Nah, seperti itu ya.
Nah, terus selanjutnya variabel yang ketiga itu ada ekuitas atau equity. Nah, equity ini ada namanya hak pemilik dana atau pemegang saham atas aset perusahaan. Nah, ini namanya ekuitas, modal ya istilahnya ya. Nah, siapa saja sih? Nah, ini ada owner equity, ekuitas pemilik perusahaan perseorangan. Nah, ini kalau perusahaan perseorangan berarti dia akan ditanggung sendiri. Modalnya dia sendiri, keuntungannya dia sendiri, pajaknya juga ikut pajak perseorangan. Nah, ini kalau pemilik perusahaan perseorangan. Nah, terus ada partnership equity. Nah, ini ekuitas untuk perusahaan. Nah, ini kayak firma, CV, dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya adalah stockholder equity atau ekuitas untuk pemegang saham. Jadi pemegang saham mungkin dari pihak eksternal ya, yang menanamkan sahamnya atau modalnya di sebuah perusahaan. Nah, contohnya modal itu apa sih? Nah, ini ada modal, contohnya ekuitas maksudnya. Nah, ini ada modal, lalu ada PRIV. Nah, PRIV ini seperti yang disebutkan Mbak Vanessa ya. Jadi ketika kita membutuhkan, kita ingin berbelanja sesuatu atau membutuhkan uang di perusahaan kita boleh mengambil, tetapi ada ketentuannya tadi, ada batasannya. Nah, batasan maksimal adalah modal yang ditanam. Jadi misalkan kita menanam modal di sebuah perusahaan 500 juta, ya udah kita bisa mengambil uang perusahaan itu maksimal 500 juta atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di awal atau sesuai dengan kontrak. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini ada persamaan akuntansi. Nah, antara hubungan antara kekayaan itu aset yang kita miliki, lalu kewajiban atau liability, kewajiban termasuk utang kita dan lain-lain, dan ekuitas atau modal. Nah, aset sama dengan liability plus equity. Nah, persamaan ini sifatnya mutlak. Sebenarnya ada beberapa dasar persamaan ya, tetapi yang paling dasar yang harus kita ketahui ya, mungkin bukan sebagai mahasiswa akuntansi, tetapi mahasiswa sistem informasi. Nah, kita harus tahu persamaan dasarnya. Nah, ini aset sama dengan liability plus equity. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik, misalkan aset sama dengan equity plus liability. Nah, karena sifatnya mutlak. Nah, ini ya, liability harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, pemilik dana atau pemegang saham. Nah, mungkin dari poin kedua ini yang bersifat mutlak ini ya, ada yang bisa memberikan contoh nggak atau memberikan penjelasan gitu nggak ketika case-nya itu masuk dalam sebuah perusahaan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Mbak Nurul. Iya, mungkin maaf ya kalau salah. Kan nggak saya apa-apa. tuh kalau misal perusahaannya punya hutang, nah itu hutangnya harus dieksekusi terlebih dahulu itu, Bu. Yang pemilik hutangnya mempunyai hak yang pertama sebelum modal. Oke, benar ya. Nanti ketika kita punya perusahaan dan kita mungkin melakukan utang ke bank atau utang ke pihak yang ketiga, pihak yang lain. Nah, ketika mungkin perusahaan itu di tengah jalan harus bubar atau mengalami istilahnya atau mungkin bangkrut lah secara kasarnya gitu. Nah, siapa saja yang berhak atas asetnya? Yang pertama adalah liability ya. Liability itu kayak misalkan kita punya utang di bank, ya udah yang pertama berhak itu bank untuk menyita aset kita sesuai dengan hutang yang kita pinjam. Nah, barulah setelah itu kita yang memiliki modal atau pemegang saham. Nah, seperti itu ya. Makanya biasanya kalau misalkan kita melakukan peminjaman kepada bank dan lain-lain, biasanya harus ada aset yang harus sebagai jaminan ya, jaminannya. Nah, jaminannya asetnya apa aja, paling tidak sesuai dengan jumlah yang
kita pinjam seperti itu. Nah, ini dasar dan tidak boleh dibolak-balik ya. Aset sama dengan liability plus equity. Nah, ini study case. Nah, ini sudah ada penjelasannya sebenarnya. Nah, di sini ini ya, ini study case seperti ini. Pada Januari 2020, Tuan Robert memulai usaha jasa bangunan konsultan IT ya, perusahaan perseorangan dengan transaksi yang terjadi. Nah, tanggal 1 Januari, Tuan Robert menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Nah, di sini kan jumlahnya 95 juta ya. Nah, kita lihat di sini saya sudah membuat tabel persamaan. Nah, kas plus piutang usaha plus perlengkapan sama dengan utang plus ekuitas. Maksudnya di sini kenapa saya menulis kas piutang usaha dan perlengkapan, karena ketiganya ini termasuk aset. Nah, kalau kita lihat berarti aset sama dengan utang plus ekuitas. Nah, di sini ya persamaan ini. Nah, terus kita lihat yang pertama, menyetor uang kas. Berarti dia masuk di kas 95 juta. Jangan lupa kanan dan kiri dalam akuntansi itu harus seimbang ya, life must balance. Jadi ketika di sini aset ada bertambah, maka di sini juga akan bertambah. Nah, ketika kas bertambah, ternyata modalnya juga bertambah 95 juta. Maka kita tulis di ekuitas. Nah, ekuitas ini modal. Nah, seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Yang masih bingung, teman-teman? Masih. Oke, next ya. Sama halnya ini. Oke, kita masuk ke transaksi kedua. Di sini ada dibayar sewa kantor untuk Januari sebesar 8 juta. Berarti kalau kita membayar itu mengurangi aset nggak? Mengurangi, Bu. Mengurangi. Iya. Nah, mengurangi aset. Nah, di sini minus 8 juta. Di sini kalau misalkan kalian nanti menggunakan Excel, itu biasanya tandanya kurung. Kalian bentuknya rupiah. Nah, makanya di sini tandanya kurung. Tandanya kurung itu maksudnya dia berkurang 8 juta. Nah, kalau kasnya berkurang 8 juta, nah di sebelah kanan, di kiri berkurang, di sebelah kanan juga harus berkurang. Nah, ternyata ya, kalau misalkan kasnya berkurang, berarti modalnya juga berkurang. Nah, seperti itu ya. Berarti ini sama-sama berkurang 8 juta. Terus kita masuk ke transaksi yang ketiga. Dibeli perlengkapan ATK kantor secara kredit. Nah, secara kredit itu kas kita berkurang nggak? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum berkurang, Bu. Nah, benar ya, belum berkurang tanggal 6 Januari. Kas kita belum berkurang. Di sini istilahnya ya semacam tidak ada transaksi lah ya. Di sini tetapi perlengkapan kita bertambah 5 juta. Nah, tetapi utang kita juga bertambah 5 juta. Nah, di sini. Nah, sama halnya selanjutnya ya, transaksi selanjutnya, dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar Kompas. Nah, ini beban iklan sama, dia mengurangi kas dan mengurangi modal. Nah, selanjutnya juga diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang diberikan kepada klien. Berarti dia menambah modal dan menambah kas. Di sini di sini ya, dia menambah kas dan juga menambahkan modal 10 juta. Ini selanjutnya yang 7 juta, Tuan Robert mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Nah, ini prive tadi ya, prive ya. Mengambil uang berarti dia masuk mana? Masuk mana? Modalnya berkurang. Modal berkurang. Modal berkurang, kasnya juga berkurang. Di sini 7 juta. Nah, ini selanjutnya 33 juta kayak membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang diberikan sebesar 33 juta. Nah, tetapi Tuan Robert belum menerima pembayaran. Nah, ini ya, kita sudah memberikan jasa tetapi belum dibayar, istilahnya seperti itu. Nah, maka dia masuk ke aset. Asetnya apa? Piutang usaha di sini. Piutang usaha kan ini uang yang kita pinjamkan ya istilahnya. Nah, nanti ketika dia dibayar, dia akan masuk ke kas. Tetapi kalau belum dibayar, ya statusnya belum masuk kas. Nah, masih ke piutang usaha, tetapi sudah termasuk dalam aset. Nah, di sini berarti ekuitasnya juga bertambah karena modalnya juga bertambah ya. Nah, selanjutnya mungkin sama ya.
Nah, ini juga oke, tanggal 17 Januari dibayar hutang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari kita punya utang 5 juta. Terus di sini kita membayarnya. Berarti kas kita berkurang 5 juta, utang kita juga berkurang 5 juta. Berarti utang kita 0, sudahan. Nah, gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah, ini ada penjelasannya. Nanti kemarin kalau teman-teman bingung, sudah ada penjelasan transaksi ya, per tanggalnya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, ini dasar ya. Kalau detailnya mungkin lebih ke mahasiswa akuntansi mungkin yang lebih tahu kalau misalkan sampai akunnya banyak sekali setiap perusahaan seperti itu. Nah, terus ini juga tahap pencatatan atau kegunaan dan karakteristik akun. Jadi akun ini sebenarnya sudah ada aturannya. Nah, ini ya catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi akun itu sebuah catatan dari semua variabel tadi. Nah, atau disebut biasanya COA atau Chart of Account. Nah, itu merupakan daftar atau list yang memuat mengenai keseluruhan kode, nomor, dan nama akun. Nah, tetapi nanti kalau kalian jangan bingung ya ketika ketemu atau ketika bekerja di perusahaan atau kalian sudah mengimplementasikan sebuah sistem informasi akuntansi, kenapa kok yang kita pelajari akunnya itu berbeda? Nah, tetapi sebenarnya dasarnya sama. Nah, ini ya, mengenai keseluruhan kode, nomor, dan nama akun. Nah, bentuk baku atau standarisasi dalam penyusunan COA yang ditetapkan oleh banyak perusahaan adalah pengelompokan nomor 1 selalu dimulai dari akun aset, diikuti utang, dan ekuitas, pendapatan, dan beban. Contohnya seperti ini. Nah, ini nomor 1 aset. Nah, ini nomor 1 kas, 1.2 piutang usaha, 1.3 kosong ya, 1.4 perlengkapan kantor. Nah, ini diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Kalau kas ini kan dia lebih mudah digunakan ya, bentuknya kan sudah mungkin ibaratnya kayak aset kita itu bentuknya uang kas, kayak uang lah, uang yang kita bisa tukarkan dengan gampang. Nah, kalau perabot kantor mungkin kita harus merupiahkan dulu dan lain-lain. Nah, di sini penulisannya harus sesuai dengan likuiditasnya. Nah, perputarannya lebih cepat. Nah, makanya untuk 1.1 itu aset, lalu piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain, sampai ke perabot kantor. Nah, itu aset. Nah, nomor 2 utang. Nah, utang itu ada utang, sewa diterima di muka. Nah, ini nomor 3 itu pasti ekuitas pemilik, ada modal, ada prive. Nah, nomor 4 ada pendapatan, 5 dan beban. Nah, tapi nanti ketika kalian di perusahaan, kode ini tidak harus 1.1, bisa jadi aset itu 1000000, terus ada 100000001, 1000002. Nah, kalau nanti kalian pakai sistem enterprise ya kayak SAP gitu ya, atau mungkin di Odoo, sebuah akun itu biasanya tidak hanya 2 digit, bisa jadi 3-4 digit, tetapi konsepnya sama. Kalau yang depannya 1 dia pasti aset. Nah, tergantung asetnya perusahaan itu apa aja, apakah banyak jenisnya atau hanya beberapa jenis. Nah, itu disesuaikan dengan perusahaan. Nah, itu ya penulisan akun. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah ngantuk? Oh, izin bertanya, Bu. Ini siapa, Mbak Rahel ya? Iya. Boleh Mbak, silakan. Untuk menentukan kerandomannya ada ketentuannya nggak, Bu? Misalkan kan kayak 1.1, 1.2 langsung ke 1.4, 1.3-nya itu ditentukan dulu atau gimana, Bu, untuk mengisi jangkanya tuh, Bu? Loncat-loncatannya dulu. Nah, memang penulisannya kan loncat-loncatnya, tujuannya kan memang flexibility ya. Nah, ini biasanya tergantung sebuah organisasinya. Kalau misalkan sebuah perusahaan ya, kira-kira nanti itu ada aset ini, apakah aset ini itu sebenarnya lebih lancar atau tidak? Kalau lebih lancar kita sisipkan di 1.3. Yang jelas itu sebisa mungkin tidak merubah nomor akun dari histori sebelumnya, karena ketika kita mengubah nomor akun dari histori sebelumnya itu
perombakannya itu banyak, bahkan sampai ke sistem. Nah, maka dari itu sebuah sistem informasi akuntansi dalam pencatatan nomor akun itu database-nya itu spesial gitu loh, ada modelnya sendiri. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Mbak Rahel. Jadi itu menentukan ditentukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan nomor akun itu. Nah, bisa jadi kalau ini kan sederhana, transaksinya tidak seberapa ya, beda dengan perusahaan yang mungkin sudah multinasional atau sudah besar ya, atau sudah internasional, pasti dia asetnya itu ada banyak. Bahkan piutang usaha itu ya 1.2 itu ada banyak, 1.2 berapa. Nah, itu banyak yang di space seperti itu. Nah, kalau ini hanya contoh simpel seperti itu ya Mbak Rahel ya. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini untuk aset yang tergolong lancar, urutan pencatatan di dalam chart of account harus berdasarkan tingkat likuiditas. Nah, tadi kas pasti berada di atas, terus nanti yang cari kedua apa? Oh, ternyata piutang usaha yang sering ada perubahan transaksi seperti itu. Nah, terus kas merupakan aset yang paling liquid atau lancar, diikuti dengan piutang usaha dan seterusnya. Aset tetap penyusunannya selalu dimulai dari aset tetap berwujud yang memiliki umur ekonomis paling lama, seperti tanah biasanya ditempatkan lebih dulu daripada bangunan dan jenisnya. Nah, ini tata cara penulisan aset. Nah, sama halnya dengan akun utang, dimulai dari utang jangka pendek yang sifatnya lancar, yang biasanya dimulai dengan utang usaha. Nah, utang itu pun akunnya ada banyak. Nah, utang usaha kalau misalkan di sebuah perusahaan itu juga subnya ada banyak. Ada utang usaha khusus jasa, misalkan ada utang usaha khusus produk, utang usaha khusus barang X. Nah, itu. Akun beban rupa-rupa digunakan untuk menampung pengeluaran yang tidak perlu dibuatkan. Akun khusus untuk mencatat pengeluaran tersebut. Nah, di sini ada akun rupa-rupa. Nah, biasanya di beban. Itu biasanya misalkan di dalam bulanan kan kita harus membayar listrik ya, berarti itu mungkin ada beban utilitas. Tetapi kalau di dalam suatu bulan itu tiba-tiba kita ada ditarik apa gitu yang sifatnya tidak kontinu atau sifatnya itu tidak bulanan, tidak mingguan, itu bisa ditaruh di akun rupa-rupa. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya, terkait dengan persamaan transaksi dan akuntansi. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Rek? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin untuk... yang dari soal itu, Bu. Kan di soal itu kemarin ada gini, Bu. Kita dapat, kita beli itu ya? Oh, kita beli peralatan kantor, sebagian dibayar tunai, sebagian dibayar kredit. Nah, kalau mengacu pada yang lain, yang ketika kredit kan kas tidak berkurang. Tapi di soal itu kan kalau kita lihat yang lainnya ada ketika ada tunainya berarti kas juga berkurang kan. Nah, itu gimana? Itu kasnya tetap berkurang atau kosong? Karena kan ada dua pembayaran dalam kita transaksi, separuh kredit, separuh utang. Nah, kalau untuk case itu ada dua akun yang nantinya berpengaruh ya. Kemarin ini saya belum membuka tugas ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan saya koreksi setelah ini, baru nanti kita review ke pertemuan depan ya. Sekaligus nanti kita caranya dari transaksi itu ke buku besar. Nah, kalau dibayar sebagian utang atas transaksi ya, misalkan tanggal X, sebagian, misalkan utangnya 5 juta, kita bayar ke 1.200.000 dulu. Berarti kan di situ ada transaksi enggak? Ada, Bu. Ada. Kas kita bertambah enggak? Kas kita bertambah enggak? Bukan berkurang, bukan kita tidak berkurang, Bu. Berkurang. Oke, kas kita berkurang karena kita sudah membayar sebagian ya. Ya, membayar sebagian ya. Bayar sebagian utang atas transaksi tanggal 12 yang lalu. Tanggal 12 ini kan tanggal 2 Februari ini kan sebesar berapa ya? 10 juta ya. 10 juta lalu dibayar 1,5. Berarti yang berkurang apa di sini?
utangnya, Bu. Utangnya berkurang ya. Dan kas. Kasnya juga berkurang, utangnya juga berkurang. Nah, benar gitu, utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Tetapi di tanggal 2 Februari itu transaksinya ada apa aja? Kas berkurang karena ada yang dibayar tunai, terus perlengkapan bertambah, dan utang juga bertambah karena ada yang dibayar kredit. Oke, itu ya. Nah, benar, sudah benar. Jadi kalau misalkan dibayar sebagian itu, kalau kasnya kita membayar sebagian itu kan berarti kas kita sudah berkurang, terus utang kita juga berkurang. Tetapi di tanggal yang berapa ya? Tanggal 2, ini kursor saya macet. Berarti di tanggal berapa? 2 Februari kan utangnya hanya masih berkurang 1,5 juta intinya. Berarti dia kan, berarti intinya kita masih punya utang ya. Nah, gitu ya, paham ya? Yo. Nah, kemarin sudah di itu nggak, apa namanya, sudah ditulis akun-akunnya belum yang terlibat? Kira-kira transaksi 1 itu masuk 1.1 atau 1.2 gitu sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, oke. Coba nanti saya akan koreksi dulu ya setelah ini. Nanti selanjutnya kita masuk ke buku besar. Ke jurnal dulu, ke jurnal. Kalau ke jurnal itu sebenarnya nggak perlu persamaan yang kayak misalkan aset ya, kas, perlengkapan, dan piutang usaha sama dengan utang dan liability gitu, enggak. Tetapi langsung masuk ke debit dan kredit. Nah, misalkan transaksi ini jurnal apa, debit, kredit. Nah, setiap nama akun itu biasanya ada apa namanya tabelnya. Biasanya namanya tabel ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah nempuh akuntansi biasanya lebih expert ya daripada saya. Ya, karena di sini kita sama-sama belajar ya, sesuatu hal yang baru menurut saya. Nah, itu nanti dibedakan sendiri menurut tabel sesuai dengan akun-akunnya. Oh, ternyata tabel dari utang itu segini, tabel dari kas segini. Nah, itu ada tabelnya masing-masing. Nah, dari tabel itu atau dari transaksi yang sudah kita bentuk menjadi sebuah jurnal, nanti kita akan mengubahnya ke buku besar. Nah, setelah itu mungkin kita praktikum menggunakan Accurate ya. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu, saya koreksi dulu tugasnya. Saya mohon maaf ya teman-teman, saya hanya bisa mengisi sampai jam 2 karena setelah ini